Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Faranina Yulian MPD dalam mata kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ruang vektor dan subruang vektor. Yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah aksioma 2.1 di mana berbunyi misalkan V suatu himpunan tak kosong di mana operasi penjumlahan dan perkalian didefinisikan. Jika untuk setiap vektor U, vektor V, vektor W, anggota V dan alfa dan beta adalah skalar berlaku A. Vektor U, vektor V anggota daripada V, maka vektor U tambah vektor V merupakan anggota dari V. Yang B, vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Kemudian C, vektor U tambah buka kurung vektor V tambah vektor W sama dengan buka kurung vektor U tambah vektor V tutup kurung tambah vektor W. D, ada beberapa vektor 0 anggota himpunan vektor V sedemikian hingga vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah vektor U sama dengan vektor U. Untuk setiap vektor U anggota himpunan V. Yang E, untuk setiap vektor U anggota himpunan V ada beberapa negatif vektor U anggota dari V sedemikian hingga vektor U tambah dalam kurung negatif vektor U sama dengan dalam kurung negatif vektor U tambah vektor U sama dengan vektor 0. F, alfa anggota himpunan bilangan real, kemudian vektor U anggota daripada V, maka alfa kali vektor U merupakan anggota dari V. G, alfa kali dalam kurung beta kali vektor U itu sama dengan dalam kurung alfa kali beta kali vektor U. H, alfa kali dalam kurung vektor U tambah vektor V sama dengan vektor U kali alfa tambah alfa kali vektor V. Yang I, dalam kurung alfa tambah beta kali vektor U sama dengan alfa kali vektor U tambah beta kali vektor U. J, 1 dikalikan vektor U sama dengan vektor U. Maka V disebut ruang vektor dan anggota dalam V disebut vektor. Kita lihat contoh 2.1. Misalkan V sama dengan R pangkat 2 atau di ruang dimensi 2 adalah himpunan vektor-vektor yang didefinisikan sebagai berikut. Alfa kali dalam kurung X1 Y1 tutup kurung sama dengan alfa kali X1 alfa kali Y1. X1 matrik X1 dan Y1 tambah X2 Y2 sama dengan X1 tambah X2 matrik Y1 tambah Y2. Maka R pangkat 2 memenuhi semua aturan dari aksioma 2.1. Jika diberikan suatu ruang vektor V, maka kita dapat membentuk ruang vektor lain S yang merupakan himpunan bagian dari V dan menggunakan operasi-operasi pada V. Kita lihat definisi 2.1. Jika S adalah himpunan bagian tidak kosong dari suatu ruang vektor V dan S memenuhi syarat-syarat berikut ini, maka berlaku A, alfa kali vektor X anggota himpunan S jika X anggota himpunan S untuk sembarang skalar alfa. B, X tambah Y anggota dari himpunan S jika X anggota dari himpunan S dan Y anggota himpunan S. Maka S disebut subruang dari V. Kita lihat contoh 2.2. Misalkan S sama dengan kurung kurawal dalam kurung X, 0 di mana X anggota himpunan bilangan real. Tunjukkan S adalah subruang dari R pangkat 2.
Penyelesaiannya kita ambil vektor U-nya sama dengan U1,0. Dari mana? Nah, dari sini ya. Ini kan X,0, maka kita ambil juga vektor U-nya adalah U1,0. Kemudian vektor V-nya sama dengan V1,0. Nah, keduanya ini merupakan anggota himpunan S dan alfa yang merupakan anggota himpunan bilangan real. Maka kita masukkan definisi 1, alfa kali vektor U sama dengan alfa kali dalam kurung U1,0. Ternyata hasilnya alfa kali U1,0. Nah, ini merupakan anggota himpunan bilangan S. Kemudian yang kedua, vektor U tambah vektor V sama dengan, nah kita masukkan U1,0 tambah V-nya V1,0. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya U1 tambah V1,0. Karena 0 tambah 0 kan 0 ya. Sehingga ternyata ini juga sama, merupakan anggota dari himpunan bilangan S. Dari 1 dan 2 terbukti S sama dengan dalam kurung X,0, di mana X anggota himpunan bilangan real adalah subruang dari R pangkat 2. Kita lihat contoh 2.3. Diketahui K dalam kurung X,0 di mana X lebih besar sama dengan 0. Periksalah apakah K adalah subruang dari R pangkat 2. K bukan subruang dari R pangkat 2 karena terdapat vektor U yaitu sama dengan 1,0. Karena di sini kan X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti lebih besar itu 1 termasuk ya. Anggota himpunan K dan negatif 1 anggota himpunan bilangan real, sehingga negatif 1 kali vektor U itu tidak sama dengan himpunan bilangan real. Jadi untuk yang contoh 2.3, K bukan merupakan subruang dari R pangkat 2 karena ada anggotanya yaitu negatif 1, dia tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan real. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan diskusi di kelas maupun di WhatsApp grup ataupun di Zoom meeting dan Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.